Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tari Bapang, tari topeng Malangan sebagai konteks sosiokultural budaya lokal yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai pemenuhan tugas CGB Angkatan 8 untuk modul 1.1. Tugas ini merupakan tugas kelompok dari kelas 15 kelompok B CGB Angkatan 8 yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Satroni dari SDN 1 Bilam, kemudian ibunya ini dari TKP GRI 1 Kepanjen, Ibu Novi Mardiana dari SDN 4 Arjojo, Ibu Endah Suryati Ningsih dari SMKS Kepanjen, dan Ibu Eli Setianingrum dari SDN 2 Panggung. Sebagai salah satu daerah yang terkenal dengan seni budaya, Malang memiliki daya tarik untuk dijadikan bahan pengetahuan dan edukasi. Tari topeng Malangan merupakan kesenian asli daerah. Salah satu jenis tari topeng Malangan adalah tari Bapang. Bapang adalah salah satu tokoh dari topeng Malangan. Tari Bapang ditarikan menggunakan topeng. Topeng tersebut berwarna merah, berhidung panjang, dan mata yang lebar. Gerakan dalam tari ini berdasarkan dua faktor, yaitu gerak ketegasan dan kegagahan. Nilai yang terkandung dalam gerak tari Bapang. Adapun dalam tari Bapang ada banyak sekali nilai yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah nilai religi seperti toleransi. Kedua, nilai nasionalis dalam menghargai budaya bangsa, nilai independen seperti kerja keras dan kerjasama, serta nilai integritas seperti tanggung jawab dan komitmen. Lalu, kenapa kita ambil tari Bapang sebagai contoh sosiokultural dalam pembelajaran yang menganut pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Itu berdasarkan kepada beberapa faktor. Yang pertama adalah gerak tari Bapang itu diwarisi turun-temurun dari nenek moyang. Itu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu menuntun. Kita sebagai guru harus menuntun anak kita untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Yang kedua adalah karakter tari Bapang itu pada dasarnya berwatak ugal-ugalan, gembira, dan juga lucu. Itu juga sesuai dengan kodrat alam, kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak biasanya kalau misalkan belum kita arahkan, biasanya ada yang urakan, ugal-ugalan, dan juga ada anak-anak yang gembira dan juga lucu. Selanjutnya, dalam gerak tari Bapang merupakan simbol kegagahan dan ketegasan. Itu juga sesuai dengan kodrat zaman. Kita sebagai seorang guru harus memiliki sifat gagah dan tegas. Setelah yang terakhir adalah wujud cinta tanah air dan bangsa. Itu juga sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yakni untuk melestarikan budaya bangsa kita. Latar belakang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam pembelajaran. Kami mengambil pemikiran Ki Hajar Dewantoro untuk kita aplikasikan dalam pembelajaran. Salah satu alasannya yang pertama adalah masih banyak guru yang mengajar hanya berfokus pada penyelesaian materi sehingga abai terhadap kebutuhan murid. 2, mudahnya anak didik dalam akses internet tanpa kontrol sehingga berpengaruh terhadap perkembangan perilaku dan karakter anak-anak. 3, guru masih belum menggunakan metode yang bervariasi sehingga kebutuhan anak dalam belajar belum tercukupi. Selanjutnya adalah gemburan budaya asing seperti K-pop dan TikTok membuat sebagian anak enggan untuk mempelajari budaya lokal kita sendiri karena mereka lebih asik untuk melihat, menonton apa-apa yang ada di TikTok ataupun di YouTube yang ada hubungannya dengan budaya luar seperti K-pop dan sebagainya. Adapun upaya atau gagasan yang dapat kita lakukan untuk melaksanakan pembelajaran berbasis kebudayaan atau kearifan lokal adalah, yang pertama adalah kita bisa menggunakan metode contextual learning untuk menghubungkan antara materi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menuntun tadi. Yang kedua, mengarahkan murid dengan memberikan contoh nyata karakter dan watak salah satu tokoh untuk diambil pelajarannya. Itu untuk mengajarkan anak-anak tentang bagaimana karakter salah satu tokoh tari Bapang tadi itu sesuai dengan kodrat alam dari anak-anak. Selanjutnya, guru harus mempunyai sifat gagah dan tegas seperti tokoh Bapang. Ini sesuai dengan kodrat zaman guru. Selanjutnya, melakukan pembiasan baik di sekolah seperti sambut, sapa, salim, sehingga terbentuk pelajar yang berkarakter. Selanjutnya, guru selalu mengasah skill sesuai dengan tuntutan zaman. Itu sesuai dengan kodrat zaman.
Selanjutnya, mengajarkan tari tradisional dan maknanya sedini mungkin. Ini agar anak-anak kita bisa lebih aware, lebih tahu tentang kebudayaan kita mulai dari kecil, mulai dari sejak dini. Terakhir adalah memadukan budaya tradisional dengan budaya kontemporer. Ini untuk mengatasi anak-anak agar tetap suka dengan budaya tradisional seperti tari Bapang, tapi musiknya mungkin bisa kita satukan atau padukan dengan musik-musik yang sedang tren hari ini. Dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis budaya lokal, biasanya kita juga akan menghadapi tantangan-tantangan tersendiri. Adapun tantangan yang bisa kita temui dan juga solusi yang dapat kita tawarkan, yang pertama adalah tidak semua materi itu berhubungan langsung dengan kehidupan nyata peserta didik. Solusinya adalah kita bisa berkolaborasi dengan materi lain yang memiliki hubungan langsung dengan dunia nyata. Selanjutnya, masih ada murid yang tidak tertarik dengan pembelajaran berbasis tokoh. Solusinya, kita dapat memberikan metode pembelajaran lain untuk mengenalkan tokoh itu, seperti kita bisa mengajaknya menonton film. Selanjutnya, pembiasaan di sekolah hanya sekedar formalitas. Solusinya, kita dapat membentuk piket dalam pelaksanaan pembiasaan pagi tersebut, seperti sambut, sapa, salim. Ini dibuat piket biar orang-orang, guru-guru yang lain tidak bosan dan anak juga tidak bosan, sehingga kalau ada piketnya setiap hari kita bisa bergantian untuk melakukan pembiasaan itu. Terus, wibawa guru itu masih belum terbentuk. Guru sudah tegas tetapi anak didik tetap saja. Nah, biasanya ini dialami oleh guru-guru yang masih baru ya, masih junior gitu. Solusinya adalah kita bisa bekerja sama dengan guru lain yang lebih senior. Biasanya anak-anak itu lebih segan terhadap guru yang lebih senior. Terakhir, anak didik lebih suka K-pop daripada budaya lokal. Nah, ini solusinya kita bisa memadukan lagu yang sedang trending saat ini dengan tarian-tarian tradisional, sehingga untuk mengenalkan kepada anak-anak, untuk membuat anak-anak tertarik dengan tari tradisional, kita bisa musiknya itu kita bisa padukan dengan musik-musik yang lagi FYP atau yang sedang trending saat ini. Contoh nyata atau contoh konkret penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam konteks pembelajaran sosiokultural di sekolah adalah kita bisa melaksanakan mengadakan ekstrakurikuler tari Bapang agar anak-anak itu bisa mengenal apa itu tari Bapang. Yang kedua, mengadakan event-event lomba tari Bapang. Selanjutnya, menampilkan tari Bapang pada event-event sekolah. Ini agar orang lain juga tahu tentang tari Bapang ini. Dan terakhir adalah mengenalkan budaya lokal lainnya kepada anak didik seperti sakera, bantengan, atau budaya setempat, sehingga anak itu merasa tertarik dan merasa memiliki terhadap budaya lokal itu sendiri. Dalam pelaksanaan pembelajaran sosiokultural di sekolah, tentunya kita butuh dukungan dari berbagai pihak agar program itu bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, kita tentu butuh dukungan dari kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah. Selanjutnya, kita butuh dukungan dari guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam sekolah, yakni rekan sejawat kita di sekolah. Selanjutnya, kita juga butuh dukungan komite sekolah sebagai pendukung keberlanjutan program itu di rumah. Apabila kita ingin mengajarkan sebuah tari yang baru atau anak-anak kita ingin ada program pembelajaran sosio budaya seperti tadi Bapang tadi, kita juga butuh dukungan atau kerjasama dengan Padepokan Tari atau Paguyuban Seni sebagai narasumber dalam pembelajaran sosiokultural kita. Dan terakhir, kita juga butuh dukungan dari Dinas Pendidikan terkait, izin pelaksanaan, dan apabila kita juga mau kerjasama dengan sekolah-sekolah lain agar program itu bisa terlaksana lebih besar lagi, misalkan seperti itu. Jadi itulah presentasi saya dan kelompok kami dari kelompok 15 tadi tentang pembelajaran sosiokultural yang kita mengambil tari Bapang sebagai contoh budaya lokal yang ada di sekitar kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.